Terima kasih sudah klik video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk support channel Suara Harapan biar terus bisa berkembang jadi lebih baik. Mari kita mulai kisah ini. Orang-orang bilang waktu adalah obat paling mujarab. Mereka bilang, seiring berjalannya hari, luka akan mengering dan ingatan akan memudar. Mereka pembohong. Bagiku, waktu bukanlah obat. Waktu hanyalah pisau tumpul yang mengiris jantungku perlahan-lahan, setiap detik, setiap menit, selama 3 tahun terakhir ini. Namaku Ratna, tapi belakangan ini aku merasa tak lagi memiliki nama. Aku hanya ibu dari anak yang meninggal muda. Sejak putri semata wayangku, Dinda, dimasukkan ke liang lahat, sebagian diriku ikut terkubur di sana. Tubuhku masih berjalan. Paru-paruku masih menghirup udara, tapi jiwaku sudah lama mati. Aku hidup seperti mayat berjalan. Pagi ini, kalender di dinding dapur menatapku dengan angkuh. Tanggal 25. Tanggal yang selalu ku benci sekaligus kutunggu. Aku duduk di tepi ranjang yang dingin, menatap layar ponsel yang menyala redup. Cahayanya menyinari kerutan di tanganku. Tangan yang dulu sering mengelus rambut Dinda, tangan yang kini hanya gemetar menahan rindu. Ada sebuah pesan masuk dari Dimas, menantuku. Bu, jangan lupa transferan bulan ini ya. Orang bang sudah telepon Dimas terus. Takutnya bunganya makin numpuk kalau telat. Aku menghela napas panjang. Udara di kamar ini terasa berat, seolah dipenuhi debu kenangan yang tak mau pergi. 6 juta rupiah. Angka itu tertera jelas di benakku, lebih jelas daripada menu sarapanku sendiri. Bagi seorang pensiunan janda sepertiku, 6 juta adalah nyaris seluruh nafasku. Itu adalah uang pensiun almarhum suamiku ditambah hasil menjual sedikit demi sedikit aset yang tersisa. Tapi aku tidak peduli. Dengan jari yang kaku, aku membuka aplikasi perbankan. Saldo di sana sudah menipis, tapi cukup untuk transfer kali ini. Aku mengetikkan angka 6. Diikuti deretan nol yang panjang. 6 juta rupiah. Dimas bilang, Dinda meninggalkan hutang besar. Katanya, bisnis online yang dirintis putriku sebelum meninggal mengalami kerugian fatal dan menyisakan tunggakan di mana-mana. Dimas, dengan wajah sedih yang ia tampilkan saat pemakaman, berjanji akan menanggung setengahnya, tapi ia memohon padaku untuk membantu sisanya. Dinda pasti nggak tenang di sana kalau hutangnya belum lunas, Bu. Begitu kata Dimas 3 tahun lalu. Kalimat itu seperti mantra yang mengikat leherku. Aku menekan tombol kirim. Layar memuat proses loading berputar-putar, seirama dengan kepalaku yang sering pening belakangan ini. Berhasil. Bukti transfer muncul. Uang itu sudah berpindah tangan. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu berjalan tertatih menuju kamar Dinda. Kamar itu tak pernah berubah. Spray motif bunga lavender kesukaannya masih terpasang rapi, meski warnanya mulai pudar. Di atas meja rias, bedak dan lipstiknya masih berjejer, seolah menunggu pemiliknya pulang untuk berdandan. Aku duduk di kursi belajarnya, mengusap bingkai foto Dinda yang sedang tersenyum lebar saat wisuda. Sudah ibu bayar, nak, bisikku pada foto yang membisu itu. Suaraku parau, pecah di ujung kalimat. Kamu tenang saja di sana. Jangan pikirkan hutang. Biar ibu yang selesaikan. Biar ibu yang tanggung dosa-dosa duniawi ini. Ada rasa lega yang aneh menjalar di dadaku setiap kali uang itu terkirim. Rasa bersalah yang selama ini menghantuiku. Rasa bersalah karena tidak ada di sampingnya saat ia mengembuskan napas terakhir, sedikit mereda. Membayar hutangnya terasa seperti aku masih merawatnya. Ini adalah caraku menyuapinya makan, caraku menyelimutinya tidur, caraku menjadi ibu, meski wujudnya sudah tiada. Aku tahu tetangga-tetangga mulai berbisik. Mereka melihatku semakin kurus. Mereka melihatku jarang keluar rumah, tak pernah lagi ikut arisan, dan tak pernah membeli baju baru. Mereka bilang aku bodoh karena terlalu memanjakan menantu. Bu Ratna, hati-hati loh sama Dimas. Masa hutang gak lunas-lunas, kata Bu RT bulan lalu. Aku hanya tersenyum kecut saat itu. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu rasanya kehilangan satu-satunya alasan untuk hidup. Jika aku berhenti membayar,
itu artinya urusanku dengan Dinda selesai. Dan aku belum siap melepaskannya. Aku butuh ikatan ini, meskipun ikatan itu berbentuk hutang yang mencekik leherku sendiri. Ponselku bergetar lagi. Balasan dari Dimas. Makasih, Bu. Sudah masuk. Doakan Dimas lancar rezekinya ya biar bisa bantu ibu juga. Al-Fatihah buat Dinda. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dimas adalah satu-satunya jembatan ke masa lalu putriku. Dia suami yang dipilih Dinda. Mencurigainya sama saja dengan meragukan pilihan putriku. Jadi, aku memilih percaya. Aku memilih buta. Tanpa sadar, air mata menetes jatuh ke atas meja kaca, tepat di samping botol parfum Dinda yang isinya tinggal setengah. Aku mengambil botol itu, mendekatkannya ke hidung, dan menghirup sisa aroma tubuh putriku yang tertinggal. Wangi melati dan vanila. 3 tahun, nak, isaku pelan. 3 tahun ibu menebus kesalahan ibu. Sampai kapanpun, sampai napas ibu berhenti, ibu akan lunasi semuanya. Asal kamu bahagia. Asal kamu tidak disiksa di sana. Di luar jendela, langit berubah mendung, sekelabu perasaanku. Aku tidak tahu bahwa di luar sana, kebenaran sedang bersiap menghantamku lebih keras daripada kematian itu sendiri. Yang ku tahu hari ini hanyalah satu hal, kewajibanku bulan ini sudah selesai, dan aku punya waktu 30 hari lagi untuk mengumpulkan kepingan jiwaku, dan 6 juta rupiah berikutnya, sebelum tanggal 25 datang kembali. Rumahku semakin luas, atau mungkin aku yang semakin mengecil. Satu persatu barang di rumah ini menghilang, meninggalkan jejak debu berbentuk persegi di dinding atau di lantai ubin yang dingin. Televisi 32 inci yang dulu sering ditonton Dinda sepulang kerja sudah berpindah tangan bulan lalu. Kulkas 2 pintu yang dibeli almarhum suamiku 2 tahun sebelum ia meninggal, kini berganti menjadi kulkas 1 pintu bekas yang bunyinya menderu kasar seperti mesin tua. Orang-orang bilang aku hidup sederhana. Mereka salah. Aku hidup dalam kekurangan yang disengaja. Hari ini baru tanggal 20, tapi saldo di rekeningku sudah menjerit. Pensiun bulan ini habis untuk menebus obat hipertensiku yang semakin mahal dan biaya perbaikan atap bocor yang tak bisa ditunda. Padahal, 5 hari lagi, hanya 5 hari, jatuh tempo, hutang, Dinda akan tiba. Dimas sudah mengirim pesan peringatan tadi pagi, sebuah pesan yang dibungkus dengan nada sopan namun menusuk ulu hati. Bu, maaf ganggu. Pihak bank barusan telepon lagi. Katanya kalau bulan ini telat, mereka bakal sita aset atas nama Dinda. Dimas takut nama baik Dinda hancur, Bu. Nama baik? 2 kata itu adalah senjata paling ampuh untuk melumpuhkanku. Aku bisa menahan lapar. Aku bisa makan nasi hanya dengan garam atau kerupuk melempem. Tapi membiarkan nama putriku tercoreng bahkan setelah ia terkubur tanah merah? Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Aku berjalan gontai menuju lemari kayu jati di sudut kamar tidur utama. Engsel pintunya berdecit nyaring saat kubuka, memecah kesunyian rumah yang mencekam. Di rak paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kain batik tua, ada sebuah kotak beludru merah yang sudah memudar warnanya. Tanganku gemetar saat meraihnya. Ini adalah benteng terakhirku. Perlahan, aku membuka kotak itu. Berkilau samar di bawah cahaya lampu kamar yang redup, sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk hati. Ini bukan sembarang perhiasan. Ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan ke-25 dari Mas Haris, almarhum suamiku. Aku masih ingat jelas senyum bangga Mas Haris saat memakaikan kalung ini di leherku. Jaga ini baik-baik ya, Bu. Ini tabungan kita kalau ada apa-apa di masa depan. Tapi kalau bisa, jangan dijual kecuali kepepet banget. Air mataku jatuh menetes tepat di atas liontin emas itu. Maafkan aku, Mas, batinku perih. Aku sudah kepepet. Kehormatan anak kita dipertaruhkan. Rasanya seperti mengkhianati suamiku sendiri, tapi bayangan Dinda yang menangis di alam sana karena dikejar hutang jauh lebih menakutkan bagiku. Dengan hati yang remuk, aku memasukkan kotak itu ke dalam tas kusamku. Siang itu matahari bersinar terik, seolah ingin membakar kulitku yang keriput.
Aku berjalan kaki menuju pasar distrik untuk menghemat ongkos ojek. Keringat dingin mengucur di punggungku, bercampur dengan rasa pusing yang mendadak menyerang karena aku belum makan siang. Tapi langkahku tak surut. Di toko emas, Sinar Jaya, aku berdiri ragu di depan etalase kaca yang penuh kilauan. Pemilik toko, seorang pria paruh baya berkacamata tebal, menatapku dengan sorot mata menilai. Ia sepertinya mengenaliku, wanita tua yang setiap beberapa bulan datang membawa satu persatu perhiasannya untuk ditukar dengan lembaran kertas. Mau jual lagi, Bu Ratna? Tanyanya datar, tanpa basa-basi. Aku mengangguk lemah, mengeluarkan kalung itu dari tas. Rasanya berat sekali melepaskannya dari genggaman. Pemilik toko mengambil kalung itu, menimbangnya, dan menggosoknya sedikit. Ini modal lama, Bu. Potongannya agak besar ya. Terus suratnya juga sudah kucel begini. Tolonglah, Pak. Suaraku serak, setengah memohon. Saya butuh 6 juta. Pas. Tidak kurang. Pria itu mendengus pelan, menekan-nekan kalkulator dengan cepat. Wah, kalau 6 juta nggak dapat, Bu. Harga emas lagi turun sedikit. Paling saya berani ambil 5,5 juta. Itu sudah tinggi buat langganan. Duniaku rasanya mau runtuh. 5,5 juta? Lalu dari mana aku mencari sisanya? Pak, ini peninggalan suami saya. Tolonglah, tambahin sedikit lagi. Buat bayar hutang anak saya yang sudah meninggal. Aku memohon, menelan harga diriku bulat-bulat. Aku tidak peduli terlihat menyedihkan. Mungkin karena kasihan, atau mungkin karena ingin aku cepat pergi agar tidak mengganggu pelanggan lain yang lebih berduit, pria itu akhirnya mengangguk enggan. Ya sudah, 5,8 juta. Nggak bisa naik lagi. Aku tak punya tenaga untuk menawar. 200 ribu sisanya akan kucari dengan cara lain, mungkin dengan menjual blender atau rice cooker di rumah. Baik, Pak. Saya terima. Saat uang berpindah ke tanganku, rasanya bukan kelegaan yang kudapat, melainkan lubang besar yang menganga di dada. Kalung itu, simbol cinta suamiku, kini telah menjadi milik orang asing. Masuk ke dalam laci besi, bercampur dengan perhiasan lain yang mungkin juga dijual karena air mata pemiliknya. Sepulangnya dari pasar, aku berpapasan dengan Bu Yati, tetangga sebelah rumah yang mulutnya setajam pisau dapur. Matanya langsung menyapu leherku yang kini kosong tanpa hiasan. Loh, Bu Ratna? Kalung emas yang biasa dipakai kok nggak ada? Dijual lagi ya? Tanyanya dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Duh, kasihan banget sih Bu. Itu menantu ibu kerjaannya apa sih kok mertuanya yang dipalakin terus? Wajahku panas. Rasa malu menjalar dari leher hingga ke telinga. Bukan dipalak, Bu. Jawabku membela diri, meski suaraku terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri. Saya cuma mau bantu melunasi kewajiban almarhumah Dinda. Namanya orang tua, pasti mau anaknya tenang. Ya, terserah ibu deh. Tapi kalau saya jadi ibu, saya sih minta bukti hutangnya mana. Jangan mau dibodohin, cibir Bu Yati sebelum berlalu pergi. Aku mempercepat langkah masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan menguncinya. Napasku memburu. Mereka tidak mengerti. Ucapku berulang kali dalam hati seperti mantra penenang. Mereka tidak tahu betapa baiknya Dimas mengurus Dinda dulu. Malam itu, setelah mengirimkan uang hasil penjualan kalung ditambah sisa uang belanja dapur ke rekening Dimas, aku duduk dalam gelap. Listrik sengaja kumatikan sebagian untuk berhemat. Ponselku berbunyi. Uang sudah masuk. Aman, Bu. Bulan depan jangan telat lagi ya. Soalnya ini bunganya fluktuatif. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan, Ibu sehat? Atau, Ibu makan apa hari ini? Aku menatap layar ponsel yang menyilaukan mata di tengah kegelapan kamar. Perutku berbunyi perih minta diisi, tapi aku tak bernafsu makan. Kalung Mas Haris sudah hilang. Tabungan habis. Barang berharga hampir tak bersisa. Pertanyaan mengerikan itu akhirnya muncul di kepalaku, menyusup pelan seperti ular berbisa. Bulan depan, apa lagi yang harus kujual? Ginjalku. Dan di keheningan malam itu, untuk pertama kalinya, sebuah keraguan kecil,
Sangat kecil, mulai tumbuh di sudut hatiku yang paling dalam. Namun, cepat-cepat ku tepis. Aku tidak boleh ragu. Kalau aku ragu, berarti pengorbananku selama 3 tahun ini sia-sia. Aku harus percaya. Aku wajib percaya. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa ada setitik cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini ku lewati. Di tanganku, tergenggam erat sebuah amplop coklat tebal. Isinya bukan sekadar uang kertas. Isinya adalah sisa napasku, sisa tabunganku, dan sisa harga diriku yang berhasil kukumpulkan dengan susah payah. 4.500.000 rupiah. Ini adalah cicilan terakhir. Angsuran pamungkas. Dimas sebenarnya melarangku pergi. Kemarin malam, saat aku meneleponnya untuk meminta alamat lengkap toko tempat Dinda berhutang, suaranya terdengar panik di ujung telepon. Ngapain ibu ke sana langsung? Jauh, Bu. Panas. Ibu kan gampang pusing. Transfer saja kayak biasa, nanti Dimas yang urus ke tokonya. Ibu duduk manis saja di rumah. Begitu katanya. Nada suaranya tinggi, sedikit memaksa. Tapi untuk kali ini, aku membangkang. Aku bersikeras. Aku bilang padanya bahwa aku ingin memastikan sendiri semuanya selesai. Aku ingin melihat stempel, lunas, dicap di atas kertas tagihan putriku. Aku ingin pulang dari toko itu, lalu langsung ke makam Dinda dan bersujud di sana sambil berkata, "Sudah selesai, Nak. Kamu sudah bebas." Dimas akhirnya memberikan alamat itu dengan enggan, setelah aku mengancam akan mencari tahu sendiri lewat teman-teman lama Dinda. Toko itu bernama Megah Elektronik A Furnitur, terletak di pusat perbelanjaan yang cukup jauh di pinggiran kota. Perjalanan menuju ke sana terasa seperti siksaan fisik. Aku harus naik angkutan umum 2 kali, berdesak-desakan dengan penumpang yang bau keringat, sementara kakiku yang bengkak karena asam urat terasa berdenyut nyeri setiap kali angkot mengerem mendadak. Udara Jakarta yang panas dan berdebu membuat kepalaku pening. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, aku meraba amplop di dalam tasku, meyakinkan diri bahwa ini adalah perjalanan terakhir. Setelah hari ini, aku bisa istirahat. Benar-benar istirahat. Sampai di depan toko, aku tertegun sejenak. Toko itu besar, berdinding kaca transparan yang bersih mengkilap, memantulkan bayanganku yang tampak menyedihkan. Seorang wanita tua dengan baju batik lusuh, kerudung yang miring, dan wajah pucat pasi. Sangat kontras dengan interior toko yang mewah, dipenuhi lampu kristal gantung dan deretan sofa kulit serta televisi layar lebar yang menyilaukan mata. Pendingin ruangan menyambur wajahku begitu pintu otomatis terbuka. Dinginnya menusuk tulang tuaku yang basah oleh keringat. Beberapa pelayan toko berseragam rapi tampak sibuk melayani pelanggan yang berpakaian necis. Tak ada yang menoleh padaku. Mungkin di mata mereka, aku hanyalah pengemis tua yang nyasar masuk karena ingin menumpang ngadem. Aku berjalan tertatih menuju meja kasir yang tinggi, meremas tali tas erat-erat untuk mengusir rasa gugup. "Permisi!" Suaraku nyaris tak terdengar, tertelan oleh suara musik pop yang diputar di toko itu. Aku mencoba lagi, lebih keras. "Permisi, Mas." Seorang pria muda di balik meja kasir akhirnya menoleh. Namanya tertera di name tag, Rian. Wajahnya ramah, tapi ada kilatan bingung saat melihat penampilanku. "Iya, Bu. Ada yang bisa dibantu? Mau cari kulkas atau mesin cuci?" tanyanya sopan. Aku menggeleng pelan, lalu dengan tangan gemetar mengeluarkan amplop coklat itu dan meletakkannya di atas meja kaca. Saya mau melunasi hutang," kataku terbata-bata. Tenggorokanku kering. "Hutang cicilan barang. Ini pembayaran terakhir." Katanya sisa 4,5 juta, kan? Kening Rian berkerut. "Hutang? Cicilan? Maaf, Bu. Kami sebenarnya jarang melayani cicilan manual begini, biasanya lewat leasing atau kartu kredit." "Atas nama siapa ya?" "Atas nama anak saya," jawabku mantap, rasa bangga dan sedih bercampur jadi satu. Dinda Prasetya." Rian mengangguk pelan, lalu jemarinya mulai menari di atas keyboard komputer. "Sebentar ya, Bu."
Saya cek dulu di database kami. Dinda Prasetya. Dinda Prasetya. Detik demi detik berlalu. Jantungku berdegup kencang, seirama dengan bunyi ketikan keyboard. Aku membayangkan wajah Dinda tersenyum padaku dari surga. Sebentar lagi, Nak. Sebentar lagi. Rian berhenti mengetik. Ia menatap layar monitor dengan tatapan aneh. Ia menyipitkan mata, lalu mengetik lagi, kali ini lebih lambat, seolah ingin memastikan sesuatu. Bu. Rian mendongak menatapku. Wajahnya yang tadi ramah kini berubah menjadi ekspresi yang sulit kubaca. Ada keraguan di sana. Ibu yakin namanya Dinda Prasetya? Alamatnya di Jalan Melati nomor 4. Iya, benar. Itu alamat rumah kami, jawabku cepat. Kenapa, Mas? Datanya ada, kan? Barangnya banyak, ada kulkas 2 pintu, sofa, sama alat-alat elektronik buat usaha. Menantu saya yang bilang. Rian terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Ia justru memanggil temannya, seorang pria yang terlihat lebih senior, mungkin supervisornya. Mereka berbisik-bisik sambil menunjuk ke layar komputer. Sesekali, mereka melirik ke arahku dengan tatapan yang membuat bulu kuduku meremang. Bukan tatapan meremehkan, melainkan tatapan kasihan. Perasaanku mulai tidak enak. Kakiku terasa lemas. Apakah uangnya kurang? Apakah di masalah hitung? Ada masalah apa ya, Mas? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar. Kalau uangnya kurang, tolong bilang saja. Saya usahakan cari sisanya. Tapi tolong jangan sita barangnya. Itu peninggalan anak saya. Pria yang lebih senior itu, yang kemudian ku tahu sebagai kepala toko, berjalan memutari meja kasir dan mendekatiku. Ia menatapku lekat-lekat, wajahnya tampak tegang dan pucat. Ia melihat amplop uang di meja, lalu melihat wajahku yang keriput dan penuh harap. Suasana di sekitar meja kasir mendadak hening, seolah musik di toko itu dimatikan. Ibu, ucap pria itu pelan sekali, seakan takut suaranya akan memecahkan kaca-kaca di toko itu. Ia tidak mengambil uang itu. Ia justru mendorong pelan amplop itu kembali ke arahku. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Kenapa dikembalikan? Tanyaku panik. Ini uang halal, Mas. Saya jual kalung emas saya buat ini. Pria itu menelan ludah. Ia melirik kiri kanan, memastikan tidak ada pelanggan lain yang mendengar, lalu ia mencondongkan tubuhnya ke arahku. Di detik itu, aku tahu ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Perjalananku ke sini bukan untuk menjemput kelegaan, melainkan untuk menjemput sebuah kenyataan yang mungkin akan membunuhku pelan-pelan. Dan saat bibirnya mulai bergerak untuk mengucapkan kalimat berikutnya, aku sadar hidupku tak akan pernah sama lagi. Waktu seakan berhenti di toko elektronik yang megah itu. Detik jarum jam dinding yang tadinya tak terdengar, kini berdetak nyaring di telingaku seperti palu godam. Tak. Mataku terpaku pada amplop coklat yang baru saja didorong kembali oleh pria itu, manajer toko. Begitu tulisan di dadanya berbunyi. Amplop itu tergeletak bisu di atas meja kaca yang dingin, seolah benda itu adalah bangkai tikus yang menjijikkan, bukan uang tunai senilai 4,5 juta rupiah yang kumpulkan dengan darah dan air mata. Kenapa? Suaraku tercekat, serak dan kering. Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku terasa seperti disumbat kapas. Kenapa uang saya ditolak, Mas? Apa ada uang palsu? Apa kurang? Tanganku bergerak impulsif, hendak membuka amplop itu untuk menghitung ulang lembaran uang di depan wajahnya. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak menipu. Aku ingin membuktikan bahwa aku ibu yang bertanggung jawab. Saya hitung lagi ya. Mas lihat sendiri. Ini pas. Saya tidak bohong, racauku panik. Jari-jariku gemetar hebat saat menyentuh ujung kertas amplop. Ibu, tolong. Jangan dibuka. Tangan manajer itu bergerak cepat, menahan tanganku dengan lembut namun tegas. Sentuhannya dingin, kontras dengan kulitku yang terasa terbakar oleh rasa malu dan bingung. Ia tidak melepaskan tatapannya dari mataku. Sorot matanya aneh, bukan marah,
bukan kesal. Itu adalah tatapan iba. Tatapan yang sama yang diberikan orang-orang pelayat saat jenazah Dinda diturunkan ke liang lahat. Dan aku membenci tatapan itu. Tatapan itu berarti ada kabar buruk. Bu Ratna, benar, tanyanya pelan. Ia menyebut namaku seolah kami sudah saling kenal lama, padahal aku yakin baru menyebutkan nama Dinda tadi. Aku mengangguk kaku. Pria itu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan seolah beban dunia ada di pundaknya. Ia menoleh sekilas ke arah Rian, kasir muda di sebelahnya. Rian menunduk, tak berani menatapku, jari-jarinya meremas ujung baju seragamnya dengan gelisah. Suasana ini salah. Semuanya terasa salah. Kenapa mereka bersikap seolah aku adalah korban kecelakaan? Aku hanya ingin membayar hutang. Manajer itu kembali menatapku. Kali ini wajahnya lebih tegang, pucat pasi seperti kain kafan. Ia memajukan wajahnya sedikit, mendekat ke arahku, lalu berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduku meremang seketika. Bu, dengarkan saya baik-baik. Tolong simpan uang ibu. Bawa pulang uang ini. Dan demi Tuhan, Bu, hentikan kiriman uang ke menantu ibu. Dunia di sekelilingku mendadak berputar. Lantai keramik putih di bawah kakiku terasa miring. Lampu-lampu kristal di langit-langit toko menjadi buram, berkedip-kedip tak beraturan. Hentikan? Apa maksudnya hentikan? Kalau aku berhenti, Dinda akan menderita. Kalau aku berhenti, arwah anakku tidak akan tenang. Apa dia menyuruhku menjadi ibu yang durhaka pada anaknya sendiri? Kamu bicara apa? Bisikku. Amarah mulai naik ke kepalaku, bercampur dengan rasa takut yang tak terjelaskan. Kamu jangan sembarangan bicara. Menantu saya, Dimas, dia orang baik. Dia yang mengurus hutang-hutang Dinda selama ini. Dia bilang cicilannya di sini. Kalau saya nggak bayar, kalian mau sita barang-barang anak saya, kan? Suaraku meninggi di akhir kalimat, membuat beberapa pengunjung toko menoleh. Tapi aku tak peduli. Aku merasa sedang dipermainkan. Bu, tolong tenang. Manajer itu mengangkat kedua tangannya, mencoba menenangkan. Tapi ekspresinya semakin serius. Tidak akan ada yang menyita barang ibu. Tidak akan ada yang menagih ke rumah ibu. Kenapa? Tantangku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Kenapa kamu yakin sekali? Hutangnya masih ada 4,5 juta. Dimas bilang begitu. Dia kirim pesan setiap bulan. Dia tunjukkan rinciannya. Manajer itu terdiam sejenak. Ia tampak bergulat dengan batinnya sendiri, menimbang-nimbang apakah harus mengatakan kebenaran yang pahit atau membiarkanku hidup dalam kebohongan. Namun, melihat tubuh tuaku yang gemetar menahan tangis, pertahanannya runtuh. Ia keluar dari balik meja kasir, lalu berdiri tepat di hadapanku. Tingginya membuatku harus mendongak. Karena tidak ada hutang, Bu, ucapnya. Suaranya bukan lagi bisikan, tapi pernyataan tegas yang menghantam dadaku seperti batu besar. Kepalaku berdenging. Fiat. Panjang dan menyakitkan. Apa? Hutang atas nama Dinda Prasetya, cicilan elektronik, perabotan, semuanya. Pria itu menelan ludah lagi sebelum melanjutkan kalimat yang akan menghancurkan hidupku. Semuanya sudah lunas. Bu, lunas total. Aku tertawa sumbang. Tawa pendek yang terdengar gila. Jangan ngawur. Baru hari ini saya mau lunasi. 3 tahun saya bayar cicilannya lewat Dimas. Itulah masalahnya, Bu. Potong manajer itu cepat. Matanya menyipit tajam, penuh emosi yang tertahan. Hutang itu lunas bukan hari ini. Bukan bulan lalu. Tapi 3 tahun yang lalu. Tepat 2 hari sebelum putri ibu meninggal dunia. Kakiku kehilangan tenaganya. Lututku lemas seketika. Jika bukan karena manajer itu sigap memegang lenganku, aku pasti sudah ambruk ke lantai. 3 tahun lalu. Otakku berusaha mencerna informasi itu, tapi gagal. Rasanya seperti mencoba membaca tulisan di dalam air yang keruh. Kalau sudah lunas 3 tahun lalu untuk apa uang 6 juta setiap bulan itu? Untuk apa aku menjual perhiasan? Untuk apa aku makan nasi garam?
Untuk apa? Tapi, Dimas bilang, gumamku linglung. Dimas bilang pihak toko yang menagih. Dimas berbohong, Bu. Potongnya lagi, kali ini dengan nada geram yang tak bisa disembunyikan. Tidak mungkin, teriakku lemah. Aku menepis tangannya. Aku tidak terima menantuku dituduh. Dimas mencintai Dinda. Dimas menangis paling keras saat pemakaman. Dimas yang selalu mengingatkanku untuk mendoakan Dinda. Kamu pasti salah lihat data. Komputermu rusak. Manajer itu menatapku dengan sorot mata yang menyiratkan. Saya harap saya salah, Bu. Tapi saya tidak salah. Ia tidak berdebat lagi. Ia tahu kata-kata tidak akan mempan untuk seorang ibu yang sudah terlanjur buta karena kasih sayang. Ia berbalik badan, memberi isyarat pada Rian untuk menjaga meja kasir, lalu menoleh padaku. Ibu tidak percaya saya? Baik, katanya dingin, namun ada urgensi dalam suaranya. Kalau ibu tidak percaya kata-kata saya, ibu harus percaya mata kepala ibu sendiri. Mari ikut saya ke ruang keamanan. Tolong cek rekaman CCTV kami. CCTV? Tanyaku bingung. Napasku memburu, jantungku rasanya mau meledak. Iya, CCTV toko kami menyimpan arsip transaksi pelanggan VIP di cloud selama 5 tahun. Kebetulan menantu ibu sering ke sini. Dan dia tidak pernah datang sendirian untuk membayar hutang seperti yang dia ceritakan pada ibu. Ia mengulurkan tangannya, mengajakku menuju sebuah pintu besi di belakang toko bertuliskan staff only. Pintu itu tampak seperti gerbang neraka bagiku saat ini. Aku takut. Aku sangat takut mengetahui apa yang ada di baliknya. Namun, rasa ingin tahu dan penyangkalan yang kuat mendorong kakiku untuk melangkah. Aku harus membuktikan orang ini salah. Aku harus membuktikan Dimas benar. Namun, saat aku melangkah tertatih mengikuti punggung pria itu, hatiku yang paling dalam berbisik lirih, Ratna, bersiaplah untuk mati sekali lagi. Ruangan itu sempit, dingin, dan berbau debu elektronik yang dipanaskan. Hanya ada satu meja panjang yang dipenuhi tumpukan kabel, sebuah kursi putar yang kulitnya sudah sobek di sana-sini, dan dinding yang dipenuhi layar monitor yang menampilkan berbagai sudut toko. Tidak ada jendela di sini. Rasanya seperti masuk ke dalam peti mati besi. Manajer toko, yang kulihat nama papanya bertuliskan Pak Hendra, menarik sebuah kursi plastik untukku. Duduk dulu, Bu, katanya pelan. Nadanya bukan lagi memerintah, melainkan hati-hati, seperti sedang bicara pada pasien yang sakit parah. Aku duduk dengan tubuh kaku. Tanganku saling meremas di pangkuan, dingin dan berkeringat. Mataku tak lepas dari layar monitor utama yang masih gelap. Di kepalaku, perang batin berkecamuk hebat. Bagian warasku berteriak untuk lari, untuk menutup telinga, dan pulang ke rumah untuk tidur. Tapi bagian lain, naluri seorang ibu yang ingin tahu kebenaran, memaksaku tetap terpaku di kursi itu. Dimas anak baik, bisikku dalam hati. Dimas mencintai Dinda. Dia menangis sampai pingsan saat Dinda meninggal. Tidak mungkin dia berbohong. Pak Hendra duduk di depannya, tangannya bergerak lincah di atas keyboard. Bunyi tak tituk tombol terasa menyiksa. Saya akan tunjukkan 2 rekaman, Bu, kata Pak Hendra tanpa menoleh. Yang pertama adalah rekaman 3 tahun lalu. Tepatnya 2 hari setelah pemakaman putri ibu. Jantungku mencelos. 2 hari setelah pemakaman? Saat itu aku bahkan belum sanggup bangun dari tempat tidur. Saat itu rumah kami masih dipenuhi pelayat dan bau bunga sedap malam. Lihat ini, Bu. Layar monitor berkedip, lalu menyala menampilkan gambar hitam putih yang tajam. Di sudut kanan atas tertera tanggal dan jam. Pukul 14 siang. Di layar itu, pintu kaca toko terbuka. Masuklah seorang pria. Nafasku tercekat. Itu Dimas. Ia mengenakan kemeja hitam. Kemeja yang kupikir ia pakai sebagai tanda berkabung. Tapi di layar itu, bahasa tubuhnya tidak menunjukkan kesedihan. Ia berjalan tegap, langkahnya ringan, bahkan sedikit melompat kecil saat menaiki undakan toko. Tidak ada bahu yang merosot karena beban duka. Tidak ada mata sembab. Ia berjalan menuju kasir, lalu tertawa. Benar-benar tertawa.
Aku memajukan wajahku ke layar, menyipitkan mata, berharap mataku yang rabun ini salah lihat. Tapi resolusi kamera itu terlalu jernih. Dimas sedang tertawa lebar sambil menepuk bahu salah satu pramuniaga. Mulutnya bergerak-gerak cepat, terlihat akrab dan ceria. Dia sedang melunasi sisa hutang Dinda, kan? Tanyaku dengan suara gemetar, mencari pembenaran. Mungkin dia tertawa untuk menutupi kesedihannya. Orang berduka beda-beda caranya. Pak Hendra tidak menjawab. Ia hanya menekan tombol fast forward. Gambar bergerak cepat, lalu kembali normal di menit berikutnya. Perhatikan apa yang dia beli, Bu. Di layar, Dimas tidak berada di konter pembayaran cicilan. Dia berada di bagian home theater. Dia menunjuk sebuah set speaker besar dan televisi layar datar yang ukurannya 2 kali lipat dari yang kupunya di rumah dulu. Suaraku hilang. Dia membeli sistem karaoke dan TV 60 inci, Bu. Tunai, jelas Pak Hendra datar. Di hari di mana ibu dan keluarga sedang menangisi kepergian istrinya, dia sedang belanja barang hiburan. Kepalaku mulai pening. Rasanya seperti dipukul palu godam. Dimas belanja karaoke? Saat tanah kuburan Dinda masih basah? Itu belum seberapa, lanjut Pak Hendra. Suaranya memberat. Sekarang, lihat rekaman kedua. Ini rekaman bulan lalu. Tanggal 25. Tepat di jam yang sama saat ibu mentransfer uang 6 juta rupiah. Layar kembali berkedip. Tanggal berubah. Gambar kini berwarna. Pintu toko terbuka lagi. Dimas masuk. Kali ini penampilannya jauh lebih perlente. Ia memakai jam tangan mengkilap dan sepatu kulit bermerek. Tubuhnya terlihat lebih berisi, wajahnya segar bugar. Sangat berbeda dengan wajah, lelah dan sedih, yang selalu ia tunjukkan saat video call denganku untuk meminta uang. Tapi yang membuat jantungku benar-benar berhenti berdetak bukanlah penampilan Dimas, melainkan sosok yang menggandeng lengannya. Seorang wanita. Wanita itu muda, cantik, dengan rambut panjang yang dicat kemerahan. Ia mengenakan gaun pendek yang modis. Tangannya melingkar manja di lengan Dimas, dan kepala mereka saling berdekatan, berbisik-bisik mesra sambil terkikik geli. Mataku membelalak horor saat wanita itu menoleh ke arah kamera CCTV. Wajah itu, aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Siska, desisku. Suaraku nyaris tak keluar karena tercekik. Siska adalah sepupu jauh Dinda. Wanita yang dulu sering main ke rumah, yang sering Dinda bantu bayarkan uang kuliahnya karena katanya orang tuanya susah. Siska yang menangis terseduh-seduh di samping jenazah Dinda sambil memelukku erat dan berkata, "Tante, aku kehilangan banget Kak Dinda." Di layar itu, Siska sedang menunjuk sebuah kulkas 2 pintu yang canggih, kulkas yang harganya mungkin setara dengan uang makanku selama setahun. Dimas mengangguk, lalu mengeluarkan kartu debit dari dompetnya. Kartu debit yang nomor rekeningnya hafal di luar kepala karena setiap bulan kukirimi uang. Mereka pasangan suami istri, Bu, kata Pak Hendra pelan. Di data keanggotaan toko kami, mereka mendaftar sebagai suami istri sejak 2 tahun lalu. Duniaku runtuh. Bukan retak lagi, tapi hancur lebur menjadi debu. Jadi selama ini, selama aku makan nasi garam demi berhemat, mereka makan enak di restoran. Selama aku menjual perhiasan peninggalan suamiku, mereka membeli perabotan mewah. Selama aku menangisi Dinda setiap malam, mereka tertawa di atas penderitaanku. Uang 6 juta itu. Uang pensiunku. Uang darah dan air mataku. Bukan untuk membayar hutang Dinda. Uang itu untuk membiayai hidup mewah pembunuh karakter anakku dan pengkhianat di sebelahnya. Ini struk transaksinya, Bu. Pak Hendra menyodorkan selembar kertas printout. Pembelian kulkas seharga 12 juta. Dibayar lunas menggunakan transferan yang baru masuk 5 menit sebelumnya. Tanganku gemetar hebat saat menerima kertas itu. Angka-angka di sana menari-nari mengejakku. Di layar monitor, Siska terlihat mencium pipi Dimas setelah transaksi selesai. Dimas tersenyum puas, senyum kemenangan seorang penipu ulung. Tenggorokanku panas.
Dadaku sesak seolah paru-paruku dipenuhi lumpur. Pandanganku mulai kabur. Wajah Dimas dan Siska di layar itu berputar-putar, membesar dan mengecil. Suara tawa mereka, meski CCTV itu bisu, terdengar menggema di telingaku, lebih keras dari teriakan apapun. Bu! Ibu Ratna! Suara Pak Hendra terdengar menjauh. Aku ingin berteriak. Aku ingin memaki. Tapi tubuhku menolak bekerja sama. Rasa sakitnya terlalu besar untuk ditampung oleh tubuh tua yang ringkih ini. Gelap perlahan merayap dari sudut-sudut mataku. Lantai di bawahku terasa hilang. Hal terakhir yang kulihat sebelum kesadaranku terenggut adalah wajah Dimas di layar yang sedang tertawa, sebuah tawa yang kini terlihat seperti seringai iblis. Dan kemudian, semuanya hening. Bau minyak kayu putih yang menyengat adalah hal pertama yang menyambutku kembali ke dunia nyata. Perlahan, kelopak mataku terasa berat untuk dibuka, seolah ada lem perekat yang menahannya. Kepalaku berdenyut nyeri, sebuah ritme sakit yang memukul-mukul dari dalam tempurung kepala. Aku terbaring di atas sebuah sofa kulit yang dingin di ruangan yang sama, ruang CCTV yang sempit itu. Bu? Bu Ratna sudah sadar. Suara Pak Hendra terdengar cemas. Samar-samar aku melihat wajahnya mendekat, memegang sebotol air mineral yang sudah dibuka tutupnya. Di sebelahnya, Rian, kasir muda itu, berdiri sambil memegang kipas angin kecil, mengarahkannya ke wajahku. Aku ingin kembali pingsan. Aku ingin tidur selamanya agar tidak perlu menghadapi kenyataan yang baru saja kulihat di layar monitor itu. Tapi Tuhan tidak mengizinkanku lari. Ingatan tentang wajah Dimas yang tertawa dan tangan Siska yang melingkar di lengannya kembali menghantamku seperti ombak pasang. Minum dulu, Bu. Sedikit saja, bujuk Pak Hendra. Aku menurut, meneguk air itu sedikit. Rasanya hambar, tapi cukup untuk membasahi tenggorokanku yang kering kerontang. Dengan susah payah, aku memaksakan diri untuk duduk. Tubuhku terasa remuk, seolah aku baru saja jatuh dari gedung tinggi. Maafkan saya, Bu, ucap Pak Hendra pelan. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku lagi. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah, seolah dialah yang menyebabkan semua ini. Saya tidak bermaksud membuat Ibu syok sampai pingsan. Tapi, Ibu berhak tahu. Aku menatapnya kosong. Jadi, hutang itu. Pak Hendra mengangguk tegas sebelum aku menyelesaikan kalimatku. Ia berbalik ke meja kerjanya, mengambil sebuah map plastik berwarna biru, lalu mengeluarkan selembar kertas yang terlihat resmi dengan kop surat toko tersebut. Ini yang ingin saya jelaskan tadi, Bu. Alasan kenapa saya berani bilang hutangnya sudah lunas 3 tahun lalu, bahkan sebelum pemakaman selesai. Ia menyerahkan kertas itu padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Mataku yang rabun berusaha memfokuskan pandangan pada tulisan di sana. Surat keterangan lunas, SKL, nasabah, Dinda Prasetya status, lunas oleh klaim asuransi. Asuransi, tanyaku bingung. Otakku yang tua lambat mencerna istilah-istilah ini. Benar, Bu, jelas Pak Hendra dengan nada sabar namun serius. Dinda, putri ibu itu, dia nasabah yang sangat cerdas dan bertanggung jawab. Waktu dia mengambil kredit barang-barang elektronik untuk usahanya, dia tidak asal ambil. Dia mendaftarkan dirinya dalam program kredit life insurance atau asuransi jiwa kredit. Pak Hendra menunjuk poin kecil di kertas itu. Artinya, jika debitur meninggal dunia sebelum cicilan selesai, maka sisa hutang otomatis dianggap lunas oleh pihak asuransi. Keluarga yang ditinggalkan tidak perlu membayar 1 rupiah pun. No. Dinda sudah memikirkan itu, Bu. Dia tidak ingin membebani siapapun jika terjadi sesuatu padanya. Air mataku menetes lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang menyakitkan. Selama 3 tahun ini, aku hidup dalam bayang-bayang bahwa putriku pergi meninggalkan beban. Bahwa Dinda meninggal dengan menyisakan masalah. Aku sering meminta maaf dalam doaku, mengira arwahnya tidak tenang karena hutang duniawi. Ternyata aku salah. Putriku sudah menyiapkannya. Putriku melindungiku bahkan setelah dia tiada. Dia anak yang baik. Dia anak yang sempurna. Lalu,
Suaraku bergetar hebat, amarah mulai merambat naik menggantikan kesedihan. Lalu kenapa Dimas meminta uang padaku? Kenapa dia bilang hutangnya masih ada? Pak Hendra menghela napas panjang, wajahnya mengeras menahan geram. Karena surat pelunasan ini, Bu, surat ini sudah diambil. Lihat tanda tangan penerimanya di bawah. Aku mengikuti telunjuk Pak Hendra ke bagian bawah kertas. Di sana, di atas materai 6.000, tertera tanda tangan yang sangat kukenal. Tanda tangan dengan tarikan garis tegas yang sering kulihat di buku nikah mereka. Penerima dokumen ahli waris, Dimas Anggara. Tanggal 3 hari setelah kematian Dinda. Dia tahu, Bu, kata Pak Hendra, suaranya kini terdengar tajam. Dimas tahu hutangnya lunas karena asuransi. Dia sendiri yang datang ke sini mengurus klaim kematian istri ibu. Dia yang membawa akta kematian Dinda untuk membebaskan semua tagihan. Tapi, Pak Hendra menunduk sebentar, lalu menatapku lekat-lekat. Tapi dia tidak memberitahu ibu. Dia menyembunyikan fakta bahwa Dinda sudah melindungi keuangannya. Dia membiarkan ibu berpikir bahwa Dinda meninggalkan hutang. Dia memanfaatkan ketidaktahuan ibu tentang prosedur asuransi untuk memeras ibu setiap bulan. Dadaku sesak. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku sampai hancur. Jadi, semua penderitaanku, semua rasa laparku, semua barang yang kujual, bukan karena Dinda. Semua itu hanya untuk memuaskan keserakahan Dimas. Dimas menjadikan nama baik istrinya yang sudah meninggal sebagai sandera. Dia memfitnah mayat istrinya sendiri demi uang. Dia biarkan mertuanya hidup seperti pengemis, sementara dia dan selingkuhannya menikmati hasil keringatku yang berdarah-darah. Aku mengingat kembali momen saat aku menyerahkan uang hasil penjualan kalung emas suamiku. Aku ingat wajah Dimas yang pura-pura sedih. Dinda pasti senyum di sana, Bu, katanya waktu itu. Bohong. Semuanya bohong. Buat apa dia lakukan ini, isaku pilu. Aku sudah anggap dia anakku sendiri. Aku bahkan tidak pernah menuntut harta gonogini Dinda. Keserakahan tidak butuh alasan, Bu, jawab Pak Hendra dingin. Dan ada satu hal lagi yang perlu ibu tahu. Di rekaman CCTV yang tadi, wanita itu, Siska. Kami sempat mendengar percakapan mereka saat mereka komplain soal garansi AC bulan lalu. Pak Hendra tampak ragu, tapi ia memutuskan untuk mengatakannya. Siska bilang, "Untung mertua lu bego ya, Mas. Kalau enggak, mana bisa kita DP mobil baru?" Kalimat itu adalah pemicunya. Sesuatu di dalam diriku patah. Rasa sedih yang mendayu-dayu itu lenyap seketika, digantikan oleh sesuatu yang panas, gelap, dan membakar. Rasa itu menjalar dari perut, naik ke dada, lalu menyengat hingga ke ujung kepalaku. Aku berhenti menangis. Aku menyeka air mataku dengan kasar menggunakan ujung lengan bajuku yang lusuh. Mertua bego. Ya, aku memang bego. Aku bodoh karena terlalu mencintai. Aku bodoh karena terlalu percaya. Tapi kebodohan itu berakhir detik ini juga. Aku menatap Pak Hendra. Tatapanku mungkin berubah, karena Pak Hendra tampak sedikit terkejut melihat ekspresi wajahku yang kini kaku dan dingin. "Pak," panggilku. Suaraku tidak lagi bergetar. Suaraku datar, tapi penuh penekanan. "Iya, Bu. Rekaman CCTV itu, dan salinan surat lunas ini, boleh saya minta?" Pak Hendra mengangguk mantap. "Tentu saja. Saya akan siapkan semuanya. Saya akan bantu ibu. Kebetulan, sepupu saya bertugas di polsek dekat sini. Kalau ibu mau, saya bisa panggilkan sekarang." Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Dinda. Bukan Dinda yang sedih, tapi Dinda yang tegar. Dinda yang cerdas. Dinda yang tidak akan membiarkan ibunya diinjak-injak seperti ini. Aku membuka mata. "Panggilkan, Pak," jawabku. "Panggilkan polisi sekarang. Aku tidak akan pulang sebelum penipu itu merasakan dinginnya lantai penjara, sama seperti dinginnya lantai tempatku bersujud setiap malam mendoakan kebohongannya." 30 menit berlalu seperti seumur hidup. Di dalam ruangan manajer yang tertutup rapat, aku duduk tegak.
Tidak ada lagi air mata. Air mataku sudah habis, diperas kering oleh fakta bahwa menantu yang kuanggap anak sendiri ternyata adalah lintah darat yang menghisap darahku. Di depanku, duduk seorang pria berseragam polisi dengan pangkat balok emas di pundaknya. Namanya itu Asep, sepupu Pak Hendra yang bertugas di unit reskrim polsek setempat. Wajahnya keras dan tegas, tapi matanya memancarkan simpati saat ia membolak-balik berkas bukti yang kami sajikan. Jadi, mari saya luruskan kronologinya, Bu Ratna, ucap Pak Asep sambil mengetukkan pulpennya ke atas meja. Suaranya berat dan berwibawa, mengisi ruangan yang hening itu. Anak ibu, almarhumah Dinda, memiliki asuransi kredit yang otomatis melunasi seluruh hutangnya saat meninggal dunia. Pihak asuransi sudah mencairkan dana itu, dan toko ini sudah menerbitkan surat lunas 3 tahun lalu. Surat itu, Pak Asep menunjuk kertas fotokopi di meja, sudah diterima dan ditandatangani oleh Saudara Dimas Anggara. Aku mengangguk pelan. Benar, Pak. Namun, Saudara Dimas tidak memberitahu ibu. Ia justru mengarang cerita bahwa hutang masih ada, dan selama 36 bulan terakhir, ia meminta ibu mentransfer uang dengan dalih membayar cicilan. Total kerugian ibu mencapai, Pak Asep melirik kalkulator di meja, 216 juta rupiah, sambung Pak Hendra cepat. Itu hitungan kasar uang tunai yang ditransfer, Pak. Belum termasuk nilai perhiasan dan barang-barang yang Ibu Ratna jual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari karena uang pensiunnya habis diperas. Angka itu menggema di telingaku. 216 juta. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah masa tuaku. Itu adalah kenangan suamiku. Itu adalah harga diri anakku yang diinjak-injak. Pak Asep menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepala. Ini bukan sekadar masalah keluarga, Bu. Ini tindak pidana murni. Kita bisa menjeratnya dengan pasal berlapis. Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan. Apalagi ada bukti pemalsuan kondisi dan manipulasi psikologis terhadap korban. Saya mau dia dipenjara, Pak, kataku dingin. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa keraguan. Dulu, membayangkan Dimas susah saja aku tak tega. Sekarang, aku ingin melihatnya membusuk di sel yang lembab. Saya mau dia merasakan sempitnya hidup, seperti saya yang hidup terjepit selama 3 tahun ini. Pak Asep menatapku, lalu mengangguk hormat. Kami bisa memproses laporannya sekarang juga. Bukti CCTV, rekening koran ibu, dan surat keterangan dari toko ini sudah lebih dari cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Kami bisa langsung menjemputnya di rumah. Tunggu, potong Pak Hendra tiba-tiba. Ia menatapku dan Pak Asep bergantian. Kalau polisi langsung datang ke rumahnya, dia mungkin akan menyangkal. Dia bisa bilang uang itu sedekah, atau dia bisa membuang barang bukti lain. Atau lebih parah, dia bisa kabur membawa sisa uang ibu yang mungkin masih dia simpan. Aku terdiam. Pak Hendra benar. Dimas licik. Ular seperti dia pasti punya 1000 lubang untuk sembunyi. Lalu kita harus bagaimana? Tanyaku. Pak Asep tersenyum tipis, sebuah senyum penuh arti. Kita pancing dia keluar, Bu. Kita buat dia mengakui kejahatannya sendiri saat dia merasa berada di atas angin. Tiba-tiba ponselku di atas meja bergetar. Layar menyala menampilkan nama kontak, Dimas menantu. Jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena rindu. Karena benci. Jangan diangkat dulu, bisik Pak Asep. Ia memberi isyarat agar aku tenang. Biarkan dia mengirim pesan. Benar saja, setelah panggilan mati, sebuah pesan WhatsApp masuk. Bu, kok belum ada kabar? Orang tokonya bilang uangnya belum masuk sistem ya? Tadi Dimas telepon tokonya nggak diangkat. Ibu beneran kesana kan? Jangan bikin malu Dimas dong Bu, nanti dikira kita penipu. Membaca pesan itu, darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Jangan bikin malu. Dikira penipu. Setan pun mungkin akan sungkem melihat kelakuan menantuku ini. Balas pesannya, Bu, perintah Pak Asep perlahan.
Ia mengambil secari kertas dan menuliskan skenario singkat untukku. Katakan padanya bahwa ibu mengalami masalah di toko. Katakan bahwa sistem toko error dan manajernya minta bertemu langsung dengan ahli waris yang dulu menandatangani surat-surat. Bilang padanya kalau ibu bingung dan takut. Tanganku kaku saat memegang ponsel. Mengetik pesan untuk pengkhianat ini rasanya menjijikkan. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus bermain sandiwara satu kali lagi. Aku mengetik balasan dengan hati-hati. Dimas, ibu bingung. Orang tokonya galak. Katanya data di komputer hilang karena virus. Mereka nggak mau terima uang ibu kalau nggak ada tanda tangan ulang dari yang dulu mengurus surat kematian Dinda. Ibu takut, nah? Ibu nggak boleh pulang kalau ini belum beres. Kamu kesini ya? Tolong ibu. Terkirim. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Kami bertiga menatap layar ponsel itu seperti menatap bom waktu. Ting! Balasan masuk. Aduh, ribet banget sih tokonya. Ya udah, Dimas kesana sekarang sama Siska. Ibu tunggu di situ. Jangan ngomong apa-apa sama orang toko sebelum Dimas datang. Pegang uangnya erat-erat. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Dia datang. Kataku. Ada rasa getir, tapi juga ada kepuasan yang aneh. Bagus, kata Pak Asep sambil berdiri dan merapikan seragamnya. Dia datang membawa kakinya sendiri ke dalam perangkap. Pak Hendra, siapkan rekaman CCTV live. Saya akan panggil 2 anggota saya untuk bersiap di ruang belakang. Kita akan tangkap basah dia saat dia mencoba mengambil uang itu dari tangan Ibu Ratna. Pak Hendra mengangguk mantap. Siap, dan ia kemudian menatapku. Bu Ratna, ini bagian terberatnya. Ibu harus duduk di lobi depan. Ibu harus terlihat seperti orang tua yang bingung dan ketakutan. Ibu harus membiarkan dia memarahi ibu, membiarkan dia berakting sebagai pahlawan kesiangan. Bisakah ibu menahan emosi ibu sampai kami keluar? Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Aku membayangkan wajah Dinda. Aku membayangkan janji yang kuucapkan di makamnya tadi pagi. Demi Dinda, jawabku lirih namun tajam. Aku akan menjadi aktris terbaik hari ini. Aku akan membiarkan dia merasa menang, tepat sebelum aku menghancurkan hidupnya. Aku berdiri, merapikan baju batikku yang lusuh, dan membetulkan letak kerudungku. Aku mengambil amplop coklat berisi uang itu, umpan untuk sang tikus. Ayo kita akhiri ini, gumamku saat melangkah keluar dari ruangan itu, menuju lobi toko yang megah, tempat panggung sandiwara terakhir akan digelar. Di luar sana, matahari mulai terbenam, seolah tahu bahwa kegelapan akan segera menyelimuti nasib Dimas Anggara. Lobi toko megah elektronik terasa seperti panggung pengadilan yang sunyi. Aku duduk di sofa tunggu yang empuk, tapi bagiku rasanya seperti duduk di atas bara api. Di sekelilingku, televisi-televisi layar datar yang dipajang di dinding sedang menayangkan iklan mesin cuci yang berputar, sebuah ironi yang pas untuk menggambarkan perutku yang mulas karena menahan amarah. Amplop coklat itu masih di pangkuanku. Isinya uang darahku. Umpan untuk serigala berbulu domba. 15 menit kemudian, pintu otomatis toko terbuka dengan desingan halus. Masuklah mereka. Dimas berjalan di depan dengan langkah tergesa-gesa. Ia mengenakan kemeja polo bermerek yang pas di badan dan celana chino krem yang licin. Rambutnya ditata rapi dengan pomade, berkilau di bawah lampu sorot toko. Di belakangnya, Siska mengekor sambil sibuk mengetik di ponsel mahalnya. Ia mengenakan terusan selutut berwarna merah marun dan menenteng tas yang kutebar harganya lebih mahal dari biaya pemakaman putriku. Mereka terlihat seperti pasangan sukses yang sedang menikmati hidup. Kontras sekali denganku, seonggok wanita tua keriput dengan baju batik pudar yang duduk mematung di sudut ruangan. Dimas melihatku. Wajahnya langsung menekut. Tidak ada senyum, tidak ada salam takzim. Ia langsung menghampiriku dengan raut wajah kesal yang tak ditutup-tutupi. Ya ampun, Bu. Ibu ini kebiasaan deh bikin panik orang, serunya keras, tanpa peduli ada beberapa pengunjung lain yang menoleh.
Kan Dimas sudah bilang transfer saja. Kenapa harus datang ke sini sih? Lihat tuh, Siska sampai batal booking salon gara-gara harus nemenin Dimas jemput ibu. Siska mendengus pelan, berdiri di samping Dimas sambil melipat tangan di dada. Ia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik. Udahlah, Yang. Cepetan urus. Keburu malam, gerutu Siska manja. Aku menundukkan kepala, berpura-pura takut. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut pada mereka, tapi karena adrenalin yang memuncak. Sabar, Ratna. Sedikit lagi. Maaf, Nak Dimas, suaraku kubuat gemetar. Ibu bingung. Tadi ibu mau bayar, tapi kasirnya bilang datanya nggak ada. Katanya harus ada tanda tangan ahli waris. Ibu takut uangnya hilang. Dimas berdecak pinggang, menghela napas kasar. Dasar orang toko nggak becus. Sistem error kok dibesar-besarkan. Mana uangnya, Bu? Sini Dimas yang pegang. Biar Dimas yang marahin manajernya. Ia mengulurkan tangannya yang mulus, tangan yang tak pernah bekerja kasar, tangan yang hidup dari keringat mertuanya. Aku menyerahkan amplop coklat itu padanya. Saat jari-jarinya mencengkeram amplop itu, aku melihat kilatan keserakahan di matanya. Ia sempat mengintip isinya sekilas, memastikan ketebalan uang di dalamnya, lalu tersenyum miring. Senyum kemenangan. Nah, gini kan aman, katanya, nada suaranya sedikit melunak setelah uang ada di tangan. Ibu tunggu di sini aja. Jangan kemana-mana. Biar Dimas urus ke dalam. Habis ini ibu pulang naik taksi online aja ya, soalnya mobil Dimas penuh barang belanjaan Siska. Biadab. Bahkan untuk mengantarku pulang pun dia enggan. Saat Dimas berbalik hendak menuju meja kasir, suara berat seseorang menghentikan langkahnya. Tidak perlu ke kasir, Pak Dimas. Dimas dan Siska menoleh kaget. Pak Hendra muncul dari balik pilar besar, diikuti oleh Rian dan 2 orang staf keamanan toko yang berbadan tegap. Wajah Pak Hendra datar, namun matanya tajam menusuk. Loh, Anda siapa? Tanya Dimas angkuh, mencoba mempertahankan wibawanya. Saya mau komplain. Sistem kalian error ya? Mertua saya mau bayar cicilan hutang almarhumah istri saya kok ditolak? Saya mau lunasi sekarang. Ini uangnya. Dimas mengangkat amplop itu tinggi-tinggi, seolah itu adalah bukti kebenarannya. Pak Hendra tersenyum tipis. Senyum yang membuat nyali Dimas sedikit menciut. Sistem kami tidak error, Pak. Sistem kami justru sangat canggih, kata Pak Hendra tenang. Ia mengangkat sebuah remote kecil di tangannya dan menekan tombol merah. Tiba-tiba, televisi layar lebar berukuran 80 inci yang dipajang tepat di belakang meja kasir, tepat di hadapan Dimas dan Siska, menyala terang. Layar itu tidak menampilkan siaran TV. Layar itu menampilkan rekaman CCTV. Wajah Dimas dan Siska memucat seketika saat melihat diri mereka sendiri di layar raksasa itu. Video tertanggal bulan lalu. Video saat mereka berpelukan mesra sambil membeli kulkas 2 pintu. Suara tawa Siska dan ucapan Dimas terdengar jelas melalui speaker toko yang menggelegar. Ah, gampang. Mertua gue kan gampang dibego-begoin. Bilang aja bunga bank naik, pasti dia transfer lebih. Suara Dimas di rekaman itu menggema di seluruh toko. Pengunjung lain berhenti beraktivitas. Semua mata tertuju pada layar, lalu beralih menatap Dimas yang kini berdiri mematung seperti patung es. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini putih pucat seperti kertas. Siska menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak horor. Ih, ini apa maksudnya? Teriak Dimas panik. Kakinya mundur selangkah. Kalian merekam diam-diam? Ini pelanggaran privasi. Saya tuntut kalian. Yang melanggar hukum itu kamu, Dimas, sahut suara lain yang lebih berat. Dari pintu ruangan staf di belakang, Ibtu Asep dan 2 anggotanya berseragam lengkap melangkah keluar. Bunyi langkah sepatu laras panjang mereka beradu tegas dengan lantai keramik. Tap, tap, tap. Dimas terperanjat. Amplop di tangannya terjatuh ke lantai. Uang ratusan ribu berserakan keluar, seolah uang itu pun tak sudi dipegang oleh tangan kotornya. Selamat sore,
Saudara Dimas Anggara dan Saudari Siska, ucap Pak Asep dingin. Kami dari kepolisian. Anda kami tangkap atas dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai 216 juta rupiah milik Ibu Ratna, serta pemalsuan keterangan kematian nasabah. Enggak, ini salah paham, Pak. Siska menjerit histeris, mencoba melepaskan gandengan tangannya dari Dimas. Saya nggak tahu apa-apa. Dimas yang ngatur semuanya. Saya cuma diajak belanja. Bohong, bentak Dimas. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dia yang ngomporin saya buat minta duit terus. Pak, saya bisa jelaskan. Mertua saya itu pikun. Dia yang maksa kasih uang. Cukup! Teriakanku membelah keributan itu. Aku berdiri dari sofa. Kakiku tak lagi gemetar. Tubuhku terasa ringan. Aku berjalan perlahan melewati uang-uang yang berserakan di lantai, mendekat ke arah Dimas yang kini diapit oleh 2 polisi. Dimas menatapku. Matanya memohon. Bu, tolong Bu, bilang sama mereka ini cuma salah paham. Dimas anak ibu, kan? Dimas suami Dinda. Plak! Telapak tanganku mendarat keras di pipi kirinya. Suaranya nyaring, memuaskan rasa sakit yang kupendam selama 3 tahun. Pipinya langsung memerah, tercetak bekas 5 jariku di sana. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu, desisku tajam. Jarak wajahku hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Anakku, Dinda, sudah melunasi hutangnya dengan nyawanya. Tapi kamu membuat ibunya hidup seperti di neraka demi kesenanganmu. Bu, Dimas menangis. Tapi aku tahu itu bukan tangisan penyesalan. Itu tangisan ketakutan. Aku makan nasi garam, Dimas. Suaraku serak, menahan tangis yang berbeda, tangisan kelegaan. Aku jual cincin kawinku. Aku jual harga diriku. Cuma karena aku percaya kamu menjaga kehormatan Dinda. Ternyata kamu yang menjualnya. Aku menoleh pada Pak Asep. Bawa dia, Pak. Bawa mereka berdua. Saya tidak mau melihat wajah pembunuh anak saya ini lagi. Baik, Bu. Pak Asep memberi isyarat. Klik. Bunyi borgol besi terkunci di pergelangan tangan Dimas terdengar lebih indah daripada musik apapun yang pernah kudengar. Siska meronta-ronta saat polisi wanita membawanya, teriakannya memalukan, tapi aku tak peduli. Dimas diseret keluar toko, melewati etalase barang-barang mewah yang dulu ia beli dengan uangku. Orang-orang di toko menonton sambil berbisik-bisik, menatap jijik pada pasangan itu. Setelah mereka hilang di balik pintu mobil polisi, tubuhku merosot. Pak Hendra dengan sigap menahan bahuku agar tidak jatuh. Ibu tidak apa-apa, tanyanya cemas. Aku menarik napas panjang, menghirup udara toko yang dingin namun terasa bersih. Beban 3 tahun di pundakku terangkat sudah. Aku tidak apa-apa, Pak, jawabku pelan, sambil memungut amplop coklat yang jatuh tadi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Langit pagi ini begitu biru, bersih tanpa sehelai awan pun yang menggantung, seolah alam semesta ikut merayakan kebebasanku. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga sedap malam yang baru saja kutaburkan di atas gundukan tanah merah itu. Aku duduk bersimpuh di samping nisan marmer hitam bertuliskan Dinda Prasetya. Dulu, setiap kali aku datang ke sini, dadaku selalu sesak dipenuhi rasa bersalah. Dulu, aku selalu datang dengan kepala tertunduk, meminta maaf karena merasa belum becus menjadi ibu yang menyelesaikan urusan anaknya. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, aku datang dengan kepala tegak. Tanganku mengusap nama putriku di nisan itu. Dingin, tapi menenangkan. Assalamualaikum, Nak, sapaku lembut. Ibu datang lagi. Tapi kali ini ibu tidak bawa kabar sedih. Ibu bawa kabar gembira. Aku mengeluarkan selembar koran lokal dari tas anyamanku. Di halaman 3, terpampang wajah yang sangat kita kenal, wajah Dimas dan Siska, dengan judul berita yang mencolok, pasutri penipu mertua ratusan juta divonis 4 tahun penjara. Aku meletakkan koran itu di samping nisan, membiarkan Dinda membacanya. Sudah selesai, Nak. Bisikku,
Air mata haru menggenang di pelupuk mata. Laki-laki yang mengkhianatimu, laki-laki yang memanfaatkan kematianmu untuk memeras ibumu, sekarang sudah mendekam di balik jeruji besi. Dia tidak akan bisa menyakiti siapa-siapa lagi. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Bukti CCTV, surat asuransi yang disembunyikan, dan kesaksian Pak Hendra membuat Dimasta berkutik di pengadilan. Dia mencoba menyangkal, mencoba menangis buaya di depan hakim, bahkan mencoba menyalahkan Siska sepenuhnya. Tapi hakim tak buta. Ketuk palu minggu lalu adalah suara terindah yang pernah kudengar setelah suara tangismu saat bayi. Aset-aset yang mereka beli menggunakan uangku, mobil, motor, barang elektronik, semuanya disita negara dan dilelang untuk mengganti kerugianku. Memang, uang yang kembali tidak utuh 100%. 200 juta lebih yang hilang, mungkin hanya kembali separuhnya. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah kebenaran. Orang-orang kini tahu bahwa Dinda Prasetya bukanlah wanita yang meninggalkan hutang. Mereka tahu bahwa Dinda adalah wanita cerdas yang melindungi ibunya dengan asuransi. Nama baikmu sudah bersih, Nak. Sesuci kain kafanmu. Aku teringat kejadian kemarin sore saat pulang dari pasar. Bu Yati, tetangga yang dulu paling sering menyindirku, datang ke rumah membawa rantang berisi gulai ayam. Wajahnya penuh penyesalan. Maafin saya ya, Bu Ratna. Saya nggak tahu kalau Dimas sejahat itu. Saya kira ibu yang... sudahlah. Ibu hebat. Ibu wanita kuat, katanya sambil memelukku. Aku sudah memaafkan mereka semua. Mulut tetangga memang pedas, tapi mereka hanya menilai dari apa yang terlihat. Yang salah adalah dia yang memanipulasi pandangan itu. Aku merogoh saku bajuku, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Kotak yang sama yang kubawa ke toko emas beberapa bulan lalu. Perlahan, aku membukanya. Di sana, berkilau indah di bawah sinar matahari pagi, kalung emas peninggalan Mas Haris kembali bertahta. Ya, aku membelinya kembali. Toko emas, Sinar Jaya, masih menyimpan kalung itu. Pemilik toko, yang mendengar berita tentang kasusku, berbaik hati menahannya untukku dan memberikannya dengan harga modal saat uang ganti rugi dari pelelangan aset Dimas Jaya. Lihat, Mas Haris, aku bicara pada angin, seolah suamiku ada di sampingku. Kalungnya sudah pulang. Tabungan kita selamat. Aku memasangkan kalung itu kembali ke leherku. Rasa dingin logam emas menyentuh kulitku, memberiku kekuatan. Ini bukan sekadar perhiasan. Ini adalah simbol kemenanganku. Simbol bahwa aku tidak lagi dijajah oleh rasa takut dan kebodohan. Aku kembali menatap nisan Dinda. Selama 3 tahun, ibu hidup seperti mayat karena ibu pikir itu cara mencintaimu. Ibu pikir menderita adalah bentuk kesetiaan. Ibu salah. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan. Mulai hari ini, ibu berjanji, Nak, ibu akan hidup bahagia. Ibu akan makan yang enak. Ibu akan tidur nyenyak. Ibu akan jalan-jalan, dan ibu akan memakai baju bagus. Ibu akan menghabiskan sisa umur ibu dengan senyum, mewakilimu yang tidak sempat menikmati masa muda. Setiap suap nasi yang ibu makan, setiap tawa yang ibu lepaskan, itu semua untukmu. Agar kamu tahu bahwa ibumu baik-baik saja. Agar kamu bisa beristirahat dengan tenang di sana tanpa perlu mengkhawatirkan wanita tua ini. Aku bangkit berdiri, membersihkan sisa tanah di lututku. Matahari semakin tinggi, menghangatkan tubuhku yang dulu selalu menggigil ketakutan setiap tanggal 25 tiba. Tanggal 25 kini hanyalah angka biasa di kalender. Tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi pesan tagihan. Tidak ada lagi transferan darah. Sebelum melangkah pergi, aku menoleh sekali lagi ke arah makam. Tidur yang nyenyak. Sayang, hutangmu lunas. Hutang dunia sudah selesai. Aku berjalan keluar dari gerbang pemakaman dengan langkah ringan. Di depan sana, angkot biru sudah menunggu. Aku akan mampir ke toko kain. Aku ingin menjahit kebaya baru. Warna merah cerah. Warna keberanian. Kisah tentang ibu yang bodoh dan menantu yang jahat sudah berakhir di halaman terakhir berkas kepolisian.
Hari ini, aku membuka lembaran baru. Namaku Ratna. Aku seorang ibu. Aku seorang penyintas. Dan aku, akhirnya, merdeka. Tamat.